kami teman-teman Butolah Cafe sungguh mulia pada malam hari ini karena berhubung kami masih diberi kesempatan kesehatan untuk bisa sharing dengan gengs kalian. Tapi sebelumnya perlu ingin kami tegaskan bahwa kami sekedar menganalisis, nggak usah ambil pusing deh. Pertama-tama di malam hari ini kami ingin membicarakan satu hal yang cukup urgent bagi kami karena momentum bulan suci Ramadan itu perlu untuk dipelajari, khususnya kita sebagai umat Islam. Dan alhamdulillah malam hari ini kami masih berkesempatan dan ditemani langsung oleh Bung Gifranda Moruto. Beliau ini backgroundnya adalah sebagai ustadz atau dai di Pulau Mongondo Selatan. Nah, beliau berhubung bisa hadir di sini di tengah-tengah dengan kami, itu akan menyampaikan terkait dengan apa saja kemuliaan di bulan suci Ramadan. Karena memang banyak generasi muda hari ini ataupun kita sekalian yang mungkin belum memahami apa sebenarnya kemuliaan di bulan suci Ramadan, hanya sekedar menahan haus dan lapar atau seperti apa begitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, Ustaz, ya, bisa langsung apa sih kemuliaan di bulan suci Ramadan ini supaya orang di sini mengerti begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain wa ba'd. Tentunya sebelum kita mengupas tuntas tentang apa saja kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, hal yang paling penting yang harus kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan Islam yang ada. Ya, karena ada banyak keutamaan yang dimiliki bulan Ramadan dan itu tidak dimiliki di bulan-bulan yang lain. Contohnya amalan-amalan sunnah seperti sholat tarawih. Mungkin ada sholat sunnah yang lain di bulan selain bulan Ramadan, tapi ada juga sholat sunnah yang ada di bulan Ramadan itu tidak ada di bulan lain, kan? Seperti sholat tarawih. Kemudian juga ada amalan wajib seperti zakat fitrah dan lain sebagainya. Dan tentunya di bulan Ramadan ini semua amalan dilipat gandakan, kan? Dilipat gandakan. Bahkan Allah bilang itu wa futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Di bulan Ramadan itu dibuka selebar-lebarnya pintu surga, kemudian dikunci serapat-rapatnya pintu neraka. Wa sufidat sayatin, kemudian dibelenggu setan-setan. Sebenarnya ini merupakan kode dari Allah Subhanahu wa taala bahwa segala akses ibadah di bulan ini dimudahkan. Kan? Segala akses di bulan ini dimudahkan dengan tadi dibuka selebar-lebarnya pintu surga, dikunci rapat-rapat pintu neraka, kemudian dibelenggu setan-setan yang ada di bulan Ramadan. Kemudian timbul pertanyaan, terus kenapa ada orang yang berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan? Ya, betul. Apakah baru di mana dalil tentang setan itu diikat? Iya. Sebenarnya kadang nafsu manusia itu Melebihi setan. ya kadang juga tanpa didasari dengan bujukan setan. Kadang ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, kan? Sudah menjadi kebiasaan, sehingganya sudah melekat pada dalam diri dia tadi, tanpa harus setan menggoda pun, karena ini sudah menjadi tabiat. Jadi di bulan Ramadan pun pasti dia akan melakukan hal yang sama. Oh, Begitu. berarti secara manusiawi ini. Ya, secara manusiawi. Kan untuk apa kan kalau setan untuk bagus sementara dia sudah jadi begitu. Dia sudah terbiasa dengan DP keseharian tadi bertabiat. Makanya terjauhan tadi itu. Kalau hari-hari ini, kalau di hari-hari selain hari bulan Ramadan orang biasa bercerita orang, tanpa harus setan mau goda pun orang pasti akan bercerita orang. Ya karena kebiasaan. Ya, karena kebiasaan tadi. Ya. Boleh orang Mohon bilang. Makanya Ramadan itu datang kan? Ramadan itu datang kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi output dari Ramadan ini adalah untuk menjadikan orang sebagai orang yang bertakwa. Kemudian apa arti takwa? Takwa itu DP makna sangat ringan, kan?
meninggalkan segala apa yang dilarang, mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu makna takwa yang sebenarnya. Kan orang diperintahkan untuk menahan godaan, rasa lapar kan, padahal ini dihalalkan buat orang ya. Tapi karena untuk melatih orang bagaimana orang bisa menjadi orang yang bertakwa, sehingganya orang diperintahkan untuk tidak memakan apa yang telah dihalalkan sebelumnya. Karena tadi untuk melatih tadi. Padahal ini nasi, ikan kan halal kan? Cuma karena untuk melatih orang bagaimana orang bisa taat kepada Allah, orang selalu merasa bahwa diawasi Allah Subhanahu wa taala, sehingganya ada ini bulan puasa. Dan puasa itu kan memiliki arti almas namanya, menahan. Secara bahasa ya, secara istilah dia menahan segala sesuatu yang dilarang dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Ya jadi itu, ya, makanya sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu sebagai layaknya sebuah madrasah. Karena madrasah ini kan berfungsi untuk mendidik, ya, melatih. Ya, kalau siapa madrasah yang paling berhasil, pasti ingin. Kalau dikatakan madrasah itu sebuah madrasah yang berhasil, pasti ketika melihat DP alumni jadi polisi atau sukses kan, sama. Ya, jadi orang beranggapan bahwa orang yang sukses di bulan Ramadan itu, ketika dia berhasil meraih predikat ketakwaan tadi, dan DP ukuran orang yang sukses di bulan Ramadan sebenarnya bukan ketika dia mampu beribadah sebulan penuh di bulan Ramadan, bukan. Tapi hasilnya ketika selesai Ramadan. 11 bulan ini. Ya, selesai. Makanya kalau orang mau belajar, kalau orang belajar di sekolah, ngantor belajar di sekolah, so pasti murid itu akan mentaati aturan yang ada di sekolah, karena dia masih ada di dalam sekolah. Kan? Coba kalau dia sudah di luar sekolah, kalau dia sudah lulus, apakah dia akan sama dengan ketaatan di dalam sekolah? Sama dengan bulan Ramadan. Hari ini orang bisa sholat, orang bisa puasa tarawih karena semua akses ibadah di bulan Ramadan itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang lihat orang itu akan berhasil bulan Ramadan? Lihat bulan setelahnya. Kalau dia istiqomah bulan Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah kemudian Zulhijjah, maka dia termasuk orang-orang yang berhasil bulan Ramadan. Kan tapi kan rata-rata seperti tadi. Berarti puasa ini seperti perlombaan Ustaz ya? Ya. Makanya tadi kan kalau dan itu sifatnya akhirat ya, sifatnya akhirat itu orang disuruh berlomba-lomba. Kan? Makanya kalau ada ayat tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau masalah akhirat, Allah bilang, "Hei, berlomba-lomba." Bersegera. Tapi coba lihat kalau masalah dunia. Di surat Al-Mulk ayat 15 kalau tidak salah. Huwallazi ja'alakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Dunia ini so ditundukkan untuk orang, dunia ini untuk orang. Apa Allah bilang famshu fi manakibiha? Bajalang jo. Allah bilang bajalang jo, enggak usah buru-buru, enggak usah lomba-lomba, enggak usah jo. Karena dunia ini so ditundukkan untuk orang. Makanya Allah famshu, berjalanlah fi manakibiha. Manakib itu artinya di pinggir-pinggir jo. Enggak usah terlalu kagawang dong langsung di tengah. Pinggir-pinggirnya saja. Itu masalah dunia, tapi kalau masalah akhirat berlomba-lomba. Makanya tak usah pusing dengan rezekinya orang. Ya, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun kan. Dan di langit telah diatur segala rezekinya kalian ya. Jadi rezekinya terus sudah diatur. Makanya Umar bin Khattab bilang, apa yang telah melewatkanku, apa yang telah melewatiku, berarti itu bukan menjadi takdirku. Tapi apa yang sudah ditakdirkan untukku, pasti itu tidak akan melewatkanku. Umar bin Khattab pasti mau tagate. Kalau sudah ditakdirkan ini yang jatah, sudah. Biar siapapun yang menghalangi itu, pasti itu tidak akan mampu untuk menghalangi. Pasti itu sudah mengambil jatah. Ya, itu iklan. Ya, lanjut, fokus tuh. Ada banyak keutamaan di bulan Ramadan ya. Paling utama itu puasa, ya. Puasa. Karena itu anjuran yang pertama. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas, mengharapkan pahala, kemudian bersungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lampau. Ya, itulah DP manfaat atau DP ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa. Cuman kadang berpuasa juga ini kan harus mau digali lagi. Memang secara zohir itu yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum. Selain itu tidak ada mau menangis, karena tidak ada sih masih gigi, karena tidak membatalkan puasa. Kecuali memang kalau lewat alang, bahkan sampai mencicipi makanan kan tidak jadi masalah, kan tidak membatalkan puasa. Tapi jangan sampai mencicipi masalah sampai tenggorokan. Untuk bahasa rasa DP garam di manis kan hanya sampai di lidah kan boleh, nah, harus sampai di tenggorokan.
Jadi sampai lidah juga merasa masakan pun. Ya. Tapi lebih baik menghindari sebenarnya. Atau bagaimana? Tidak apa-apa sih. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kan kadang orang bilang kalau menangis batal puasa itu tidak ada itu. Tidak ada ya. Kecuali dia menangis karena batal air mata. Muntah-muntah. Tidak. Kecuali memang kalau so sakit, Muntah karena sakit. Ya, atau so sakit kemudian orang tidak bisa itu tidak. Baru itu orang Islam tidak mengajarkan orang untuk bisa bunuh orang pediri, maksudnya untuk bersih orang pediri. Maksudnya mampus sudah. Batal. Tidak apa, kan masih ada hari lain untuk ganti puasa tadi. Cuman tadi banyak orang yang beranggapan bahwa puasa itu hanya menahan lapar dan minum, kan? Padahal tidak ya. Kan di hadis itu rubba so'imin hadduhu permisalan orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa ilal ju' wal atos, kecuali mendapatkan lapar dan Haus. dan haus. Kemudian dia lanjutan hadis itu, man lam yada' qaula zur, orang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Sudah DP gibah, DP apa-apa itu kan. Masuk itu. Ya, masuk. Ya. Falaisa lillahi hajjah, maka Allah tidak ada hajjah, maksudnya tidak ada apa ya? Tidak ada alasan maka sedia ganjaran, kecuali dia hanya mendapatkan tadi. Rasa lapar Ya. haus itu. Kecuali mendapatkan rasa lapar dan haus. Kadang itu orang yang tidak paham. Orang hanya berpuasa dari makanan minum, tapi dari... Nah Ustaz, kita potong sejenak. Ini kan soal pemahaman puasa, kurang lebih secara umum ya sama dengan Ustaz sampaikan tadi kan. Bagaimana supaya orang lebih memperbanyak ibadah, apa yang sudah menjadi perintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah cuma kan lagi-lagi seperti yang orang ketahui, banyak juga kebiasaan hari ini, khususnya yang anak muda lakukan itu kan justru nggak juga berpegang teguh dengan apa yang diajarkan. Seperti yang sudah disampaikan Ustaz tadi, puasanya ya sudah, orang berpuasa cuma sekedar menahan makan dan minum begitu, lapar dan haus, selebihnya ya sudah. Nah bagaimana supaya hikmah puasa ini ataupun keutamaan puasa ini bisa disadari oleh generasi muda begitu, sesederhana yang bisa ditangkap supaya ini bisa disampaikan Ya. Gimana? Ya, seharusnya sih kalau menjelang Ramadan seperti ini atau satu pekan sebelum Ramadan, biasanya itu ada dauro seharusnya. Dauro itu? Ada dauro atau seminar. Ya, seminar. Biasa kalau orang di kampus dulu itu berapa hari sebelum Ramadan itu ada seminar. Bahkan 1 sampai 3 hari. Yaitu bahas soal fikih-fikih Ramadan, bagaimana imsak, bagaimana sahur, bagaimana berbuka puasa. Semua itu. Makanya itu perlu juga ya. Makanya kenapa tadi bulan Sya'ban itu, makanya di hadis itu Nabi itu, Ibunda Aisyah bilang, dia tidak pernah melihat Nabi berpuasa penuh selain di bulan Ramadan. Itu hanya ada di bulan Sya'ban. Kan bulan Sya'ban ini kan sebelum Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini Nabi melatih diri. Tadi seperti berpuasa, ya, kemudian melatih sholat malam, kan sama dengan mesin. Mesin ini kan kalau nyala kasih panas, kan lama-lama mesin juga bisa, iya tak kaget. Sama dengan puasa tadi. Makanya kebanyakan kenapa orang berguguran tadi, karena orang tidak punya persiapan. Tidak punya bekal. Ya, tidak punya bekal. Apalagi ilmu kan, ilmu ini kan harus dipelajari. Makanya bukan ujuk-ujuk langsung la ilaha illallah. Lihat pangkal ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, belajar dulu. Belajar dulu. Banyak kan orang sekarang hari ini mengatakan bahwa Allah itu satu. Tapi apa, masih ada kesyirikan, masih percaya angka sial, masih percaya hari sial. Datang ke dukun-dukun kan? Kan orang bilang Allah itu satu. Itu sebenarnya ini. Aneh kalau itu sial mau tangan pagi. Padahal Allah ini kan satu. Kan tadi kan, Fa'lam, orang tidak belajar. Orang tidak belajar. Kemudian yang kedua tadi orang tidak bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan di ayat. Bertanyalah kepada orang yang tahu apabila kamu tidak tahu. Itulah fungsi untuk bertanya kan, fungsi untuk bertanya. Kemudian kalaupun tidak bisa seminar kan bisa lewat postingan. Hari ini kan dakwah itu bisa digital kan, lewat tulisan kan, lewat postingan atau video-video pendek kan. Kan itu lebih bermanfaat sebenarnya. Udu ila sabili rabbik kan. Jadi berdakwah itu sebenarnya bukan harus membaca ceramah di mimbar, bukan harus membaca teriak-teriak.
bil hikmah kan, kadang dengan hikmah juga ya, atau mau izotul hasanah dengan akhlak kan. Makanya ada ustadz yang bilang itu lisanul hal afsohu min lisanil maqal. Kadang kata-kata itu tidak mempan. Kadang kata-kata itu tidak mempan, tapi hanya dengan perilaku orang itu bisa sadar. Ya. Oh, gini, mengikuti, ya, mencontohi. Ya. Kan seperti contoh Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ini bertetangga dengan seorang Nasrani. Kemudian tiba-tiba Imam Hasan al-Basri ini ditimpa sakit. Nah, seorang Nasrani ini punya kamar mandi. DP air dari kamar mandi itu keluar terpancar sampai di rumahnya Imam Hasan al-Basri. Terpancar. Jadi air keluar dari air kencing apa sampai itu tapi di rumah Imam Hasan al-Basri. Tiba di satu hari Imam Hasan al-Basri ini sakit. Kemudian seorang Nasrani ini mencari Imam Hasan al-Basri. Di mana Imam Hasan al-Basri semalam harinya dapat dia. Dia kunjungi rumah tersebut, dia dapati bahwa Imam Hasan al-Basri sakit. Kan? Nah, pas dia berkunjung, tiba-tiba didapati ada bau busuk. Ditanya, ini dari mana ini Imam Hasan al-Basri bau busuk? Dia bilang, enggak naik, apa nggak rumah. dengan polos. Tahu tadi daripada ke rumah ini barang. Dia tahu ini daripada ke rumah. Dia tanya berapa tahun ya? Istri sana 20 tahun. Selama 20 tahun. Selama 20 tahun air dari kamar. Selama 20 tahun air dari kamar mandi masuk di rumahnya Imam Hasan al-Basri. Selama 20 tahun dia tahan akan. Tapi Imam Hasan al-Basri tidak pernah macilain di tetangga, tidak pernah pamarah. Kau coba kalau sekarang sudah jangan kan bahasa so belangan dengan apa sobat kalian. Ya, itu 20 tahun Pak. Kemudian apa Imam Nasrani bilang tadi? Saksikanlah wahai imam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam. Ya, makanya tadi kan kadang dakwah itu tidak harus dengan lisan. Ya. Kadang hanya dengan perilaku juga orang ya. Kan Nabi Muhammad juga kan untuk itu. Kan? Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apalagi kan kalau untuk mengajak kepada keluarga, kami pribadi merasakan itu. Ada pergolakan ya. Orang tua namanya orang tua. Setinggi apapun anak berilmu, tetap dianggap anak itu di bawah. Soal adab. Ya. Jadi tidak ada cara lain ya. Tidak ada cara lain selain dengan hikmah, kemudian dengan mau izotul hasanah tadi dengan perilaku yang baik. Mungkin ada yang mau bertanya? Bung Ramdan atau Bung Yoks? Soal kemuliaan Ramadan? Ya, baru yang kemuliaan yang kedua itu ya tarawih ya. Tarawih, betul. Karena tarawih tadi kan tidak ada. Begini Ustaz, kita potong soal tarawih. Ini kan orang yang tidak paham ataupun belum punya pemahaman lebih. Ini kan menganggap bahwa tarawih ini kan sunnah, bukan satu ibadah yang dianjurkan, tapi bukan kewajiban, bukan menjadi wajib hukumnya, tapi cuma sekedar sunnah. Nah justru ini menjadi celah, ibadah ini dianggap tidak perlu, tidak penting begitu. Untuk tarawihnya. Untuk tarawihnya begitu. Nah, orang lebih suka bikin ibadah-ibadah yang wajib saja, tidak usah yang sunat termasuk tarawih, apalagi di bulan suci Ramadan begitu. Bagaimana Ustaz menyikapi soal itu? Iya, lagi-lagi ini orang tidak paham dengan apa yang ada di tarawih tadi. DB redaksi hadis sama sih dengan yang puasa tadi, man qoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat itu di dalam itu adalah tarawih. Ya. Dengan mengharapkan iman, dengan mengharapkan pahala, kemudian dengan bersungguh-sungguh dengan iman, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang telah lampau. Kenapa orang sebenarnya sunnah ini sunnah yang dianjurkan ya? Karena sholat tarawih tadi tidak didapati di bulan-bulan lain. Hanya ada di bulan Ramadan, bahkan ada hadisnya tersendiri. Cuman yang menjadi masalah sebenarnya bukan tidak penting ya, tapi dia tidak masuk kategori wajib. Makanya kemarin saya buat status di Facebook itu ada perkataan ulama Syekh Singkiti itu rahimahullah. Dia katakan bahwa ada orang yang lupa diri ya, orang yang lupa diri di bulan Ramadan, yaitu tetesan keringat yang jatuh ketika dia ingin sholat zuhur dan sholat asar itu lebih utama daripada dia menangis di sholat tarawih.
Karena kenapa? Karena amalan yang pertama itu adalah wajib. Iya. Sementara tarawih adalah Sunnah. sunnah. 1 bulan orang mengamalkan amalan sunnah itu tidak akan mengalahkan level wajib pada Iya, wajib. betul, betul. Karena ada orang begitu, yang penting sholat tarawih. Karena begitu, karena orang sholat tarawih tidak itu pemahaman yang salah Pak. Iya. Yang penting jangan tersinggung. Gimana? Itu pemahaman. Banyak tersinggung. Ada yang tersinggung aja yang pada dengar. Karena setinggi apa, sebanyak apapun amalan sunnah, dia tidak akan melewati levelnya wajib. Iya. Bahkan ada yang dah sholat isya Ustaz. Iya. Dia cuma sholat tarawih. Ini lebih asal repot. asal tahu. Asal tarawih. Iya. Pemahaman yang harus luruskan kayaknya. Nah, Ya, Ustaz. karena ada orang tua seperti itu, Wi. Tuh, Terus tahan, Pak. Dan dia dorong bersemangatkan untuk sholat tarawih. Dorong bersemangatkan untuk sholat tarawih. Sementara yang wajib kamu tinggalkan. ada pertanyaan kasih yang semua. Orang yang mengalami itu. Bagaimana Bang? Nah, Menyikapi soal tarawih. Tidak perlu buat tertinggal kamu. Ya. ada YM juga ya. Paham juga. Biar kurang mau ulang di rumah. Oh iya, siap. Oke, lanjut saja. Masya Allah. Masya Allah. Anak mungkin masih SMA. Jadi di Tabila itu setiap Ramadan pasti ada Itu. di setiap Ramadan itu pasti ada ceramah sehabis Isya untuk Ini mengisi bagus ini. setelah Isya kemudian tarawih. Hmm. Ada ceramah yang dari masyarakat situ yang kamu pertama dari pemerintah desa. Ya, ada juga tim safari yang datang dari luar. Karena ada salah satu yang ceramah. Dia mengatakan bahwa pahala sholat tarawih sama ketika di bulan Ramadan ini sama dengan Sholat fardu. sholat wajib. yang wajib yang lainnya. Di bulan Pahalanya sama Mana yang wajib? karena sholat tarawih ini hanya satu-satunya di bulan Ramadan, tidak ada di bulan-bulan lain. Jadi selama 1 tahun itu cuma 1 bulan ini kita akan ketemu Ramadan di ada sholat tarawih itu. Jadi bagaimana itu kenapa Ustaz? Tidak ada. soal level pahala ini. Iya. Tidak ada. Pahalanya itu. Tidak ada. Masalahnya ketika orang meninggalkan yang wajib, orang mendapat dosa. Hmm. Kalau amalan sunnah orang tinggalkan, orang tidak mendapat dosa. Iya, betul. Makanya level beda. Kan? Apalagi di bulan Ramadan. Jadi harus mau dipahami juga ketika bulan Ramadan ada amalan yang dilipat gandakan, ada mafhum mukhalafah, ada pemahaman terbalik. Jadi kalau amalan ada yang dilipat gandakan, ada juga Dosa yang dosa yang dilipat gandakan. Kan? Kalau biar banget tarawih berapa puluh kali, mari kalau ini sholat wajib ada tinggal berapa puluh kali. Berapa dosa? Ya, Tapi dia berpahala tetap Habis beda. sahur. ya sholat memang akan dapat pahala, tapi DP dosa bagaimana? dosa. Ya, DP dosa. Meninggalkan wajib Ya, ini. wajibnya dia tinggalkan. Ini wajib Pak. Oh. Boleh, kenapa Sedangkan wajib? yang sunnah Ustaz dilipat gandakan, apalagi yang Apalagi yang wajib, makanya lebih utama itu yang wajib. Cuman kan orang dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih karena sholat tarawih ini sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan. Istimewaan Ya, sebenarnya. tapi bukan bukan untuk juga orang mau tidak untuk melaksanakan sholat wajib. Dosa Ya. apa di situ? Salah juga orang ketika orang melaksanakan sholat wajib kemudian orang menafikan sholat tarawih. Iya. Itu yang salah. Seharusnya orang melaksanakan kedua-duanya. Makanya tadi perlu pemanasan di bulan Sya'ban supaya ketika di bulan Ramadan. Cuman kan kadang orang bilang bahwa orang sibuk mencari nafkah, Semua puasa siang malam ini. Ya, biasa itu sih. dengan jabatan. Padahal di ayat itu harus jelaskan. Wala tulhiku amwalakum wa auladakum an dzikrillah. Jangan sampai anak-anak kalian, pekerjaan kalian, jabatan kalian membuat kalian lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan menambah Ya. kepala. Wa yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia termasuk orang-orang Kecuali yang rugi. orang. Ini rugi. Oke, pertanyaan ada? Seputar Kalau kemuliaan Ramadan. sholat. Karena pada yang tanya tadi itu persoalan taruh 8 dan 20. Soal hukum itu Iya, bukan soal hukumnya begini. Kita kan sedang tidak membicarakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Tapi sedang membicarakan mana yang baik dari yang lebih terbaik begitu. Oh. Ya, kira-kira bagaimana supaya tidak jadi perdebatan juga. Iya. Ini perlu Begitu. untuk diberikan Supaya juga edukasi. orang yang dengar turampe. supaya nyadar waktu pada sama masyarakat tuh dia sana kesampaian di masjid yang 8. Ya. Apalagi buku bantan ada DP dasar ilmu. Ya, bagaimana? Buku bantan Taruh ada tentang ilmu. 20 dengan 8 itu masing-masing memiliki dalil. Ya. Cuman kita juga kan orang untuk membenarkan hanya satu itu juga kan. Karena sementara dua-dua itu memiliki dalil. Kan? Kemudian juga cuman kadang yang sudah di apa ya? Yang so tapola orang di masyarakat sekarang bahwa yang mana 8 itu adalah Muhammadiyah. 20 Ya. sehingganya sekarang bukan masalah dalil tapi gengsi. Iya. Gengsi ormas. Ya, gengsi Gengsi ormas. ormas.
Padahal di Mekah Masjidil Haram itu 20 rakaat. Oh. Di Madinah 8 rakaat. Begitu Oh, ya. Iya. Ya, ini baru tahu di Mekah. Ingat Itu berapa? itu. Di Mekah 20, di Madinah 8 rakaat. Ya. Jadi nggak usah bantah. Tapi walau alam di Madinah ini apa di Masjid Nabawi ya? Kalau di kemarin pas anak cek di puasa kemarin, di puasa baru-baru ini, tanya kalau di Masjidil Haram itu berapa rakaat? 20 rakaat. Quran tanya pertama yang di Madinah, dia bilang di Madinah 8 rakaat. Entah itu di Masjid Nabawi atau di Masjid lain, tapi dia bilang di Madinah 8 rakaat. Umumnya di Madinah. Iya, 8 Madinah rakaat. 8 rakaat. Umumnya Ya. itu. Makanya orang itu kalau beramal, paling tidak orang beramal itu orang memiliki dasar. Iya, ya. Memiliki dasar. Ketika orang memiliki dasar, maka orang akan merasa aman. Nyaman, tenang. Ya, kok. tenang. Sudah ketika ngoni tidak ada apa memiliki dalil dengan beda dengan orang lain, bebas. Kan semua akan kembali pada orang. Makanya syarat-syarat diterimanya amal itu ada dua. Syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama ikhlas. Pertama ikhlas dulu. Ikhlas beribadah. Yang kemudian kedua adalah mutaba'ah, yaitu ada dalil yang mengikuti Rasulullah. Kadang ada orang ikhlas tapi tidak sesuai dengan dalil. Maghrib dia bikin ampa, maghrib dia bikin ampa kan. Tangan status Ada juga orang yang beramal, ada juga orang yang lebih ke sana ini malah sehat ini. tidak, ada juga orang yang beramal Oh. dengan sesuai dengan petunjuk Nabi tapi dia tidak ikhlas. Ya? Kan ada orang yang sholat tapi dia Kayaknya ikhlas itu ria kan? paling Dia. berat. Ya, jadi Nah, harus itu ya, orang ya, jadi syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kemudian yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Oh. Oh, Oke. berkah sekali. Sih itu tahu. Bung, ada mau tanya soal kemuliaan. Bagi ada orang sudah. Cara matanya. Oh, iya. Oh, Orang ini bapak tuh, nyimak. Bapak Oh, iya, tuh siap. Ini cuma kebiasaan orang masih seputar kemuliaan Ramadan ini. anak belum mau kurang ustad. Iya, supaya maksudnya supaya lalu Masih bebas. Masih seputar Oh, tentang Dia marah-marah. terutama di hukum sahur. Oh, sahur. Biasanya Hmm. yang tertanam pada anak muda itu Dia mana mungkin mungkin orang tua. Orang Ya, tua. harus dipahami juga sebenarnya batas pemuda dalam Islam itu umur 40 tahun. Iya. Oh, apapun. Kadang kalau orang pemikiran bahwa yang suka dia bukan pemuda. Ya, harus kalian catat itu ya. Dan masa-masa kedewasaan itu, masa kematangan itu sebenarnya pas umur Ya. 40 tahun. Makanya kenapa wahyu itu diturunkan kepada Nabi pada saat Umur 40 40 tahun. Karena biasa umur 40 tahun itu so matang Semata cara berpikir. So di antara itu antara remaja dengan dewasa. dewasa. Bahwa ketika orang mau lakukan Sahur. makan sahur, orang harus hukumnya itu harus tidur dulu. Tidur. Ada ini. Gak ada pertanyaan Harus masuk. tidur dulu, baru kemudian